Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk saudara-saudaraku para pencinta wayang purwa atau wayang kulit dimanapun Anda berada. Di sini saya akan mereview salah satu koleksi wayang kulit saya atau wayang purwa, yaitu tokoh Rama Parasu atau Rama Bhargawa. Ini wayang Rama Parasu. Dulu saya beli ini dari Sanggar Wayang Gogon di tempatnya Mas Margono, yaitu di Kendringan Jebres Surakarta. Nih, biasanya kalau wayang Rama Parasu itu wondonya atau badannya ini warnanya hitam ya. Jadi pakemnya itu kalau dulu itu sketsanya itu yang gambarannya dari almarhum Pak Kasidin Jatisrono itu warnanya hitam, jadi pakemnya itu adalah hitam. Nah ini warnanya gembleng atau brom. Nah ini wayang Rama Parasu atau Rama Bhargawa ini kalau menurut versi pedalangan sekarang ini katanya gagrak sragenan. Nah ini saya juga kurang paham, tapi setahu saya kalau Rama Bhargawa yang zaman dulu ya, sketsanya itu rambutnya ini hanya sampai pundak sini ya. Sementara kalau yang sekarang ini rambutnya itu sampai bawah ini. Ini pahatannya seperti ini. Lulangnya kenceng, gapitnya hitam ya. Nah, Rama Bhargawa atau Rama Parasu, nah ini disebut Rama Bhargawa karena bersenjatakan Bhargawastra, yaitu semacam tombak besar. Nah ini mungkin diikatkan, ditaruh di belakangnya. Terus kemudian juga disebut Rama Parasu karena dia bersenjatakan parasu atau kapak yang sangat besar. Nah ini Rama Bhargawa ini ternyata juga disebut dengan Jomodagni atau Yomodagni karena nunggak semi nama dari bapaknya, yaitu Resi Jomodagni. Nah, Resi Jomodagni bapaknya Rama Bhargawa ini masih bersaudara dengan Resi Suwandagni atau Resi Suwandageni, yaitu bapaknya Bambang Sumantri dan Bambang Sukosrono itu. Nah, dalam sejarahnya Rama Parasu atau Rama Bhargawa ini pernah diminta untuk membunuh ibunya. Nah, atas perintah bapaknya yaitu Resi Jomodagni, karena ibunya Rama Parasu atau Rama Bhargawa ini berlaku serong ya. Ibunya bernama Dewi Renuka, itu berlaku serong dengan seorang raja dari negara Martikawata, yaitu Prabu Citrarata. Nah, karena bapaknya
Romo Parasu atau Romo Bargawa merupakan resi yang kesdik atau yang sakti. Nah, dia tahu bahwa istrinya berlaku serong. Nah, akhirnya Resi Jamodagni itu memerintah kepada anak-anaknya, karena anaknya jumlahnya 5. Yang terakhir adalah Romo Bargawa. Nah, anak yang pertama diperintah untuk membunuh ibunya, dia tidak mau. Begitu juga anak yang kedua, anak ketiga, anak keempat. Nah, tidak mau melaksanakan. Nah, yang mau melaksanakan itu adalah Romo Bargawa ini atau Romo Parasu ini. Nah, ketika ibunya itu dibunuh ya, dengan kapak, ya, sebilah kapak itu dipenggal ibunya yang bernama Dewi Renuka itu, akhirnya meninggal. Terus kemudian Resi Jamodagni itu bertanya kepada Bargawa ini atau Parasuromo ini. Nah, setelah memenuhi perintah ayahnya, kira-kira apa yang diminta oleh Romo Bargawa ini akan dikabulkan. Nah, akhirnya Romo Bargawa ini tidak berpikir panjang lagi. Dia mengajukan 5 persyaratan, diajukan kepada ayahnya, yaitu Resi Jamodagni. Yang pertama, supaya untuk menghidupkan ibunya, yaitu Dewi Renuka, itu dihidupkan kembali. Yang kedua, menghapus dosa-dosanya Dewi Renuka. Nah, terus yang ketiga, saudaranya yang jumlahnya 4 itu karena tidak melaksanakan perintah bapaknya karena dikutuk menjadi gila. Nah, ini supaya saudara-saudaranya itu disembuhkan dari kegilaan. Nah, terus kemudian yang keempat, Romo Parasu meminta agar dosa-dosa ibunya atau kesalahan ibunya itu yang sangat memalukan itu tidak diingat lagi atau dilupakan. Jadi semua keluarganya itu lupa semuanya akan kejadian-kejadian itu. Nah, dan yang terakhir, Romo Bargawa itu meminta ayahnya supaya diberi kesaktian yang sangat luar biasa, bisa menaklukkan siapapun ya, dalam dunia ini. Nah, semua permintaannya itu dikabulkan oleh Resi Jamodagni, bapaknya. Namun hanya satu yang tidak bisa dikabulkan, yaitu yang terakhir, yaitu kalau Romo Parasu itu meminta supaya menjadi orang sakti mandraguna itu dikabulkan, namun tidak untuk ketika dia itu pengapesane ya atau kalahnya itu oleh manusia yang merupakan titisan Bathara Wisnu. Nah, ini itu tidak bisa dikabulkan. Nah, oleh sebab itu pada suatu ketika Romo Parasu ini membunuh para raja satria itu di berbagai negara itu, sampai para satria itu banyak yang tumpes. Nah, itu akhirnya pada kenyataannya banyak janda-janda yang ditinggal suaminya. Nah, pada masa itu akhirnya banyak janda-janda yang mungkin janda masih muda. Nah, itu meminta restu dari Brahmana supaya perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya, para kesatria itu bisa mendapatkan keturunan atau lestarinya turun. Nah, itu dikabulkan. Akhirnya
pada masa yang sudah terlewati akhirnya tumbuh juga satria-satria yang sangat sakti. Nah, artinya keturunan-keturunan dari para Brahmana itu tetap berlangsung. Nah, hingga pada kerajaan Ayodhya. Nah, pada suatu ketika anak raja negara Ayodhya, putranya Prabu Dasarata itu bernama Rama Regawa atau Rama Wijaya itu mau mengikuti sayembara di kerajaan Mantili. Nah, dari Raja Sewunegara yang mengikuti sayembara itu tidak ada yang bisa menrang Gendewa, karena pada waktu itu sayembaranya barang siapa yang bisa menrang Gendewa, Gendewanya Sang Hyang Siwa atau Bathara Siwa itulah yang bisa nanti menjadi suaminya Dewi Sinta. Nah, dari raja-raja 1000 negara itu tidak ada yang bisa memenuhi. Nah, pada putaran yang terakhir, nah itu Rama Wijaya itu datang. Nah, ternyata Rama Wijaya itu yang mampu menrang Gendewa, mengangkat busur dari Sang Hyang Siwa. Nah, itu sampai patah. Nah, akhirnya Rama Wijaya itu berhak memperistri Dewi Sinta. Nah, namun di tengah perjalanan ketika mau pulang ke Ayodhya, nah bertemu dengan Parasurama ini atau Rama Bhargawa ini. Nah, akhirnya tantang-tantangan di tengah jalan, karena pas waktu itu mau pulang ke Ayodhya itu iring-iringan kereta kencana dari kerajaan Mantili itu dicegat oleh Rama Parasu. Nah, akhirnya Rama Parasu itu menantang Sri Rama Wijaya. Nah, kalau dia bisa mematahkan busurnya itu, dia baru mengaku kalah dan dia bisa dikalahkan itu oleh titisan Wisnu. Nah, pada saat itu juga ketika Rama Wijaya atau Rama Regawa itu menerima tantangan Rama Bhargawa ini, akhirnya bisa mematahkan busur panahnya Rama Bhargawa atau Rama Parasu. Nah, itu. Dan Rama Parasu juga mengakui kekalahannya, dan dia juga tahu bahwa Sri Rama itu adalah merupakan panitisan atau jelmaan Sang Hyang Wisnu atau Sang Hyang Hari. Nah, dari situ akhirnya Rama Parasu ini disuruh melanjutkan tapanya, nah, ke pertapan Dewasana. Nah, dalam hidupnya Rama Parasu itu hanya memiliki 3 siswa, yaitu yang pertama adalah Raden Dewabrata, yang tuanya itu adalah bernama Resi Bisma. Kemudian yang kedua adalah Raden Kumbayana. Nah, ketika menjadi pendeta itu bernama Resi Drona. Dan yang ketiga adalah Basukarna atau Narpati Ngawangga. Nah, ini Rama Parasu, walaupun wayangnya sederhana, tapi kalau menurut saya ini sudah bagus karena digunakan untuk sebagai media pembelajaran. Nah, ini wayangnya seperti ini, pahatan seritan rambutnya. Ini tergolong wayang klasik. Nah, ini ya. Nah, mungkin ini sekilas tokoh wayang Rama Bhargawa atau Rama Parasu yang bisa
saya sampaikan deskripsinya walaupun singkat. Nah, jangan lupa dukung channel kami, subscribe, like, dan komen. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan yang saya uraikan, mohon masukan dan koreksinya. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.